Cara agar hati tenang di tengah banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang menggenggam seluruh langit dan bumi. Zat yang mengatur setiap takdir manusia. Zat yang mengetahui setiap air mata yang jatuh di malam hari, ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung. Mungkin saat ini ada yang sedang memendam masalah yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Di luar terlihat tersenyum, tetapi di dalam hati sedang menangis. Ada yang sedang memikirkan hutang, ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada yang sedang memikirkan masa depan anak-anaknya, ada yang sedang diuji dengan rumah tangga, ada yang sedang diuji dengan kesehatan, ada yang merasa hidup semakin berat dari hari ke hari, dan mungkin ada yang sudah lelah, sangat lelah. Bahkan pernah bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus menghadapi semua ini?" Saudaraku, salah satu hal yang paling mahal di dunia ini bukanlah uang, bukan rumah mewah, bukan kendaraan mewah, bukan jabatan, bukan popularitas, tetapi ketenangan hati. Karena banyak orang kaya tidak bisa tidur nyenyak, banyak orang terkenal hidup dalam kecemasan, banyak orang yang terlihat bahagia di media sosial ternyata menangis ketika sendirian. Mereka memiliki dunia tetapi tidak memiliki ketenangan. Dan yang lebih menyedihkan, ada orang yang setiap hari tertawa di depan manusia, tetapi setiap malam menangis sendirian. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana cara agar hati tetap tenang ketika masalah datang bertubi-tubi? Karena hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Kalau hari ini kita tidak memiliki masalah, besok mungkin masalah datang. Kalau hari ini kita sehat, besok bisa saja sakit. Kalau hari ini kita senang, besok bisa saja sedih. Inilah kehidupan dunia. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dunia adalah tempat ujian, bukan tempat istirahat, bukan tempat bersenang-senang selamanya, bukan tempat kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan sempurna hanya ada di surga. Maka jangan heran jika hidup terasa berat. Jangan heran jika masalah terus datang. Jangan heran jika hati sering gelisah. Karena memang begitulah dunia diciptakan. Namun di balik setiap ujian yang Allah berikan, Allah juga menyediakan jalan ketenangan. Masalahnya bukan pada besarnya ujian. Masalahnya adalah sejauh mana kita dekat kepada Allah. Karena ada orang yang masalahnya besar tetapi hatinya tenang. Ada juga orang yang masalahnya kecil, tetapi hidupnya penuh kecemasan. Perbedaannya ada pada hubungan mereka dengan Allah. Saudaraku, coba kita renungkan, ketika ponsel kita kehabisan baterai, apa yang kita lakukan? Kita segera mencari charger, karena kita tahu sumber energi ponsel ada di sana. Tetapi ketika hati kita lelah, ketika jiwa kita kosong, ketika pikiran kita penuh beban, mengapa kita justru mencari ketenangan ke tempat yang salah? Kita mencari hiburan, kita mencari pelarian, kita mencari kesibukan, tetapi lupa kembali kepada Allah. Padahal sumber ketenangan hati hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Ayat ini bukan sekadar kalimat. Ini adalah janji langsung dari Allah. Kalau Allah yang berjanji, maka tidak mungkin salah, tidak mungkin gagal, tidak mungkin mengecewakan. Maka selama kajian ini berlangsung, mari
kita buka hati kita. Mari kita jujur kepada diri sendiri. Sudah sejauh mana hubungan kita dengan Allah? Karena bisa jadi masalah terbesar kita bukan ekonomi, bukan pekerjaan, bukan keluarga, tetapi jauhnya hati kita dari Allah. Semoga hari ini Allah membuka pintu hidayah untuk kita. Semoga Allah menghapus kegelisahan yang selama ini kita simpan. Semoga Allah mengganti air mata kita dengan kebahagiaan. Dan semoga Allah menjadikan hati kita termasuk hati yang tenang hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Mengapa hati tidak tenang? Akar masalah yang sering tidak disadari. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas cara mendapatkan ketenangan hati, kita harus memahami terlebih dahulu mengapa hati kita sering gelisah. Karena tidak mungkin kita menyembuhkan penyakit jika kita tidak mengetahui penyebabnya. Hari ini banyak orang mengira bahwa penyebab kegelisahan adalah kurangnya uang. Mereka berkata, kalau saya kaya, saya pasti tenang. Benarkah? Kalau kekayaan adalah sumber ketenangan, mengapa banyak orang kaya yang mengalami depresi? Mengapa banyak orang yang memiliki rumah mewah justru tidak betah berada di rumahnya sendiri? Mengapa banyak artis, pengusaha, dan orang terkenal tetap merasa kosong? Karena ketenangan tidak berasal dari apa yang kita miliki. Ketenangan berasal dari apa yang ada di dalam hati. Masalah terbesar manusia zaman sekarang adalah terlalu bergantung kepada dunia. Hati selalu terikat pada hal-hal yang sifatnya sementara. Ketika pekerjaan lancar, hati senang. Ketika pekerjaan bermasalah, hati hancur. Ketika bisnis naik, hati tenang. Ketika bisnis turun, hati gelisah. Padahal hati seorang mukmin seharusnya bergantung kepada Allah, bukan kepada keadaan, bukan kepada manusia, bukan kepada harta, karena semua itu bisa hilang kapan saja. Saudaraku, penyebab kedua hati tidak tenang adalah dosa yang terus dilakukan tanpa taubat. Dosa itu seperti noda hitam di hati. Semakin banyak dosa dilakukan, semakin gelap hati seseorang. Awalnya mungkin tidak terasa, tetapi lama-kelamaan hati menjadi sempit. Sholat terasa berat, zikir terasa hambar. Al-Quran tidak lagi menyentuh hati. Doa terasa jauh dari langit. Lalu seseorang bertanya, mengapa hidup saya tidak tenang? Padahal mungkin Allah sedang menunjukkan akibat dari dosa yang belum ditinggalkan. Penyebab berikutnya adalah terlalu mencintai dunia. Ketika dunia menjadi tujuan utama hidup, maka hati tidak akan pernah puas. Karena dunia tidak memiliki batas. Hari ini ingin 1 juta, besok ingin 10 juta, lusa ingin 100 juta. Hari ini ingin motor, besok ingin mobil, lusa ingin rumah yang lebih besar. Keinginan tidak pernah berhenti. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan bahwa manusia tidak akan pernah puas sampai masuk ke dalam kubur. Maka jika hari ini hati kita tidak tenang, jangan langsung menyalahkan keadaan. Coba lihat ke dalam diri. Mungkin ada hubungan dengan Allah yang harus diperbaiki. Mungkin ada dosa yang harus ditinggalkan. Mungkin ada dunia yang terlalu dicintai. Dan mungkin ada hati yang sudah lama lupa pulang kepada Allah. Jalan pertama menuju ketenangan, dekat dengan Allah. Saudaraku, bayangkan seseorang berada di tengah lautan. Gelombang besar datang dari segala arah. Angin kencang menerjang, langit gelap, petir menyambar. Apa yang paling dia butuhkan? Bukan hiburan, bukan pujian manusia, tetapi pegangan yang kuat. Begitulah hidup ini. Masalah datang silih berganti, kadang dari ekonomi, kadang dari keluarga, kadang dari kesehatan,
kadang dari masa depan, dan satu-satunya pegangan yang tidak akan pernah patah adalah Allah. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin tenang hatinya, karena ia tahu bahwa hidup ini berada dalam pengawasan Allah. Ia tahu bahwa tidak ada satu masalah pun yang terjadi tanpa izin Allah. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Allah menolongnya. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, Allah menyelamatkannya. Ketika Nabi Musa terjebak di depan laut dan dikejar pasukan Fir'aun, Allah membelah laut untuknya. Allah yang sama masih hidup sampai hari ini. Allah yang menolong para nabi masih mendengar doa kita hari ini. Masalahnya bukan Allah yang jauh, tetapi seringkali kitalah yang menjauh. Saudaraku, mulailah memperbaiki hubungan dengan Allah. Jaga sholat 5 waktu, perbaiki bacaan Al-Quran, perbanyak zikir. Bangun di sepertiga malam, menangislah di hadapan Allah. Karena banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, tetapi bisa selesai dengan satu doa yang tulus. Percayalah, tidak ada ketenangan yang lebih besar daripada ketenangan ketika seseorang merasa dekat dengan Robnya. Ketika masalah tidak kunjung selesai, apa yang harus dilakukan? Saudaraku yang dirahmati Allah, ada saatnya dalam hidup masalah tidak langsung selesai. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah menangis di malam hari. Tetapi ujian masih ada. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah sabar. Banyak orang mengira sabar itu lemah. Padahal sabar adalah kekuatan terbesar seorang mukmin. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti menyerah. Sabar adalah tetap taat kepada Allah meskipun keadaan belum berubah. Sabar adalah tetap sholat meskipun doa belum terkabul. Sabar adalah tetap bersyukur meskipun hidup belum sesuai harapan. Sabar adalah tetap percaya kepada Allah meskipun jalan keluar belum terlihat. Saudaraku, mungkin hari ini masalahmu belum selesai. Mungkin hutangmu masih banyak. Mungkin penyakitmu belum sembuh. Mungkin keluargamu masih bermasalah. Mungkin pekerjaanmu belum membaik. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkanmu. Karena seringkali Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Lihatlah kupu-kupu. Sebelum terbang indah, ia harus berjuang keluar dari kepompong. Lihatlah emas. Sebelum menjadi berharga, ia harus melewati api yang sangat panas. Begitu juga manusia. Sebelum Allah mengangkat derajatnya, Allah akan mengujinya terlebih dahulu. Maka jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Karena pertolongan Allah sering datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Dan ketika pertolongan itu datang, kita akan memahami mengapa Allah membuat kita menunggu begitu lama. Karena ternyata Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Saudaraku, jika hari ini hatimu sedang lelah, jangan menyerah. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan putus asa. Jika hari ini air matamu sering jatuh saat sendirian, ketahuilah bahwa Allah melihat semuanya. Tidak ada satu air mata pun yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada satu doa pun yang hilang. Tidak ada satu kesabaran pun yang dilupakan. Mungkin manusia tidak mengerti perjuanganmu, tetapi Allah mengerti. Mungkin manusia tidak melihat luka di hatimu, tetapi Allah melihatnya. Dan percayalah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan mungkin, bukan barangkali, tetapi pasti. Karena Allah yang menjanjikannya, maka pulanglah kepada Allah. Dekatlah kepada Allah. Percayalah kepada Allah.
dan gantungkan seluruh harapanmu hanya kepada Allah. Karena ketenangan sejati tidak ditemukan pada dunia, tetapi ditemukan ketika hati mengenal Robnya. Allahumma, ya Allah, tenangkan hati kami yang gelisah. Lapangkan dada kami yang sempit. Hilangkan kesedihan yang selama ini kami pendam. Ampunilah dosa-dosa kami yang menjadi penghalang datangnya ketenangan. Ya Allah, jika kami sedang diuji dengan kesulitan ekonomi, cukupkan rezeki kami. Jika kami sedang diuji dengan penyakit, sembuhkanlah kami. Jika kami sedang diuji dengan keluarga, perbaikilah keluarga kami. Jika kami sedang diuji dengan masa depan, mudahkanlah jalan kami ya Allah. Jadikan hati kami selalu mengingat-Mu. Jadikan lisan kami selalu berzikir kepadamu. Jadikan hidup kami penuh keberkahan dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.